Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan belajar kembali kitab Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala, dan kita sudah sampai di halaman 112. Ya, apa kata beliau? Beliau menuliskan di kitab beliau Tarbiyatul Abna, kata beliau al-abna wal infaq. Al-abna itu namanya anak-anak, wal infaq dan infaq atau harta yang dikeluarkan. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya bagi keluarga al-ahl, itu keluarga ya akhwat, wal aulad, al-aulad itu jamak dari waladun. Ya, jadi kalau ada teman-teman dengar kata aulad, berarti aulad itu jamak dari waladun. Mufradnya adalah walad, satu, aulad anak-anak. Dibagi keluarga dan anak-anak, ia memiliki hak, subhanallah, untuk diberikan nafkah, ya, berikan nafkah, dan ini menjadi kewajiban bagi seorang suami, ya, menjadi kewajiban bagi kepala rumah tangga memberikan nafkah bagi anak-anak dan istrinya, ya. Subhanallah ya akhwat. Sejatinya sebuah pernikahan itu akan terus langgeng ya kalau kedua belah pihak, baik itu dari suami ataupun istri, mereka tahu kewajiban masing-masing, ya. Dan di antara kewajiban seorang suami dalam hal menikah adalah memberikan nafkah, ya. Saat ini subhanallah banyak para suami yang mereka lupa atau mereka bermalas-malasan untuk memberikan nafkah kepada para istri. Dan akhirnya subhanallah banyak di hari-hari ini ya akhwat, para istri yang menggugat cerai suaminya karena suaminya tidak memberikan nafkah. Jadi saya pernah berjumpa dengan sebagian akhwat yang ada di Yogyakarta itu, mereka curhat gitu ya. Saya mau cerita, jadi bagaimana hukumnya kalau saya punya adik saya itu sudah 2 tahun ini tidak diberikan nafkah oleh suaminya, dan suaminya tidak mengabari ke adik saya apa yang terjadi di luar pulau sana. Jadi suaminya kerja di luar pulau, ya tidak ada kabar, tidak ada nafkah. Kemudian adiknya juga bingung di sini statusnya itu seperti apa. Subhanallah. Dan itu saat ini tuh subhanallah ya akhwat, banyak ya. Padahal yang namanya nafkah di dalam Islam itu adalah kewajiban yang hendaklah ditunaikan oleh para suami, ya subhanallah. Dan ingat ya akhwat, Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat, ya subhanallah. Dan mencari nafkah untuk keluarga, subhanallah, itu di hadapan Allah lebih utama daripada sedekah kepada yang lain. Jadi memberikan nafkah kepada keluarga, kepada anak istri, itu lebih agung pahalanya, lebih besar pahalanya daripada berinfak ya kepada orang lain. Apa kata Rasulullah SAW ya akhwat, berhubungan dengan mengeluarkan ya infak di jalan Allah untuk keluarganya? Kata beliau dinaran anfaqtuhu fi sabilillah, wa dinaran anfaqtuhu fi raqabah, wa dinaran tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtuhu ala ahlik a'dhamaha ajran. Lihat, syahidnya intinya adalah dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamaha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik.
Dan dinar, ya, 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, ya, para suami memberikan nafkah kepada para keluarganya, 1 dinar, ya, maka pahalanya lebih besar daripada amalan-amalan seseorang yang memberikan 1 dinar diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau untuk membebaskan budak, dan itu semuanya lebih besar. Jadi subhanallah, ternyata ya, yang namanya mengeluarkan harta untuk keluarga itu termasuk amalan yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bernilai sedekah. Subhanallah. Jangan sampai para laki-laki dia gemar berinfak, ya, untuk orang lain, tapi ternyata dia pelit kepada keluarganya. Subhanallah. Dan ini menjadi PR, ya, bagi seluruh para kaum laki-laki, karena kelak mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian sudah memberikan nafkah kepada anak istrimu, atau engkau biarkan anak istrimu kelaparan, ya. Bahkan subhanallah ya akhwat, tidak tanggung-tanggung ketika seseorang dia mengeluarkan hartanya untuk keperluan anak-anak perempuannya, ya, subhanallah, dan dia berharap pahala dari Allah, maka di dalam hadis disebutkan bahwa Allah akan jadikan anak perempuannya ini menjadi tameng baginya, subhanallah, dari panasnya api neraka. Allahu Akbar. Jadi nggak kaleng-kalengan, ya, nggak recehan gitu loh. Balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun yang dia benar-benar mencari nafkah untuk keluarga, itu diniatkan untuk memberikan makan anak istri gitu loh. Jadi jangan sampai menganggap remeh untuk masalah memberikan nafkah ini, karena memang memberikan nafkah itu adalah tugas penting yang dilakukan oleh para suami. Dan kita sebagai kaum wanita sejatinya tidak berkewajiban mencari nafkah, ya akhwat. Yang menjadi tulang punggung keluarga adalah suami kita. Dan kita tulang rusuk suami kita, ya. Jadi jangan dibalik-balik. Para ibu-ibu, mak-mak, yang mereka keluar rumah dengan dalih mencari nafkah, anak-anaknya ditinggal, subhanallah, ya, dan tidak diurus, tidak mendapatkan perhatian, diberikan gawai agar diam, dan akhirnya anaknya pun rusak, subhanallah. Saya merasa bersedih, ya, manakala melihatnya. Jadi alhamdulillah kami saat ini sedang berada di luar kota, dan saya dan suami itu kemarin sempat melihat pagi seperti hari ini sekitar pukul 6, ya, itu kami melihat sebuah pemandangan yang membuat kami sedih gitu, ya. Di antara pemandangannya itu, ya akhwat, ada banyak kaum laki-laki dan perempuan yang keluar dari sebuah pabrik, ya, di pagi hari, ya. Sampai saya sama suami bertanya-tanya, ya Allah, itu kalau ibu-ibunya punya anak yang malam hari dia harus keluar untuk mencari nafkah, kemudian pagi hari baru pulang, ya, mungkin itu shift ketiga, ya. Nah, bagaimana dengan anak-anaknya? Anak-anaknya membutuhkan ibunya, ya, subhanallah, ibunya malah keluar rumah untuk mencari nafkah, ya, subhanallah. Jadi ini, ya akhwat, dalam Islam itu sejatinya yang namanya istri, yang namanya wanita itu dimuliakan. Dan yang kelak ditanya oleh Allah tuh bukan kita, para istri, apakah engkau telah memberikan nafkah untuk keluargamu? Bukan. Yang akan ditanya besok oleh Allah di akhirat itu para bapak, para suami, ya, subhanallah. Apakah engkau sudah memberikan nafkah kepada anak istrimu? Dan bukan hanya sebatas apakah engkau sudah memberikan nafkah, tapi juga kelak para suami kita akan ditanya. Ketika memberikan nafkah untuk anak istri, apakah engkau berikan nafkah dengan sesuatu yang halal
atau sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW, subhanallah, beliau mewanti-wanti agar seorang suami dia mencari nafkah, mencari penghasilan itu dengan sesuatu yang halal, ya, karena akan berdampak, ya akhwat, ya, apa yang diberikan oleh suami untuk anak-anak itu akan berdampak pada kesolihan anak-anak. Jadi seorang anak kalau diberikan harta yang halal, maka Allah akan mudahkan ia untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya kalau seorang anak dia diberikan nafkah atau harta yang haram dari ayahnya, maka itu pun akan berdampak anak ini sulit untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh wa fis sahihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, maksudnya di sini wa fis sahih ada catatan di nomor 2. Apa nomor 2 ini? Wa fis sahih Sahihul Bukhari. Berarti yang mengeluarkan hadis ini adalah Imamul Bukhari, hadis yang ke 5355, ya. Apa kata beliau? Min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'ul. Nah, ini penting nih. Jadi kata Rasulullah SAW, wal yadul ulya itu maksudnya adalah tangan di atas, khairun minal yadis sufla, lebih mulia daripada tangan di bawah. Dan ini merupakan bentuk perumpamaan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang memberi itu lebih mulia, lebih baik daripada orang yang menerima. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Ya, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Ya. Dan ini khitabnya ditunjukkan untuk para suami. Jadi para suami hendaklah bekerja, hendaklah mencari nafkah. Dan ketika para suami itu memberikan nafkah, memberikan sesuatu kepada anak dan istrinya, maka itu lebih baik daripada anak dan istrinya yang menerima. Dan mulailah dari apa-apa yang menjadi tanggunganmu. Subhanallah. Baik. Kemudian di sini disebutkan, apa kata beliau? Taqulul mar'ah imma an tut'imuni wa imma an tutalliquni. Ada seorang istri, al-mar'ah di sini maksudnya bukan perempuan tapi istri, yang dia berkata kepada suaminya, imma an tut'imuni, maksudnya adalah hanya ada dua pilihan, wahai suamiku, berikanlah saya makan, berikanlah saya nafkah, wa imma an tutalliquni, atau ceraikan saya, gitu ya. Wa yaqulul 'abdu at'imni wasta'malani. Ya, dan seorang al-'abd di sini adalah seorang budak, seorang yang menjadi tanggungan bagi seorang laki-laki. Dia berkata, berilah kami makan atau tinggalkan kami. Wa yaqulul ibn at'amani ilayya at'amani ila man tad'ani. Ilayya, kalau yang at'amani imma man tad'ani ila man tad'ani. Seorang anak dia berkata kepada ayahnya, subhanallah, apa dia katakan? Berikanlah ya kami makanan atau jadikan saya orang yang bisa bekerja kepada orang lain, gitu ya. Faqalu ya Aba Hurairah, sami'ta hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala la, hadha min kais Abi Hurairah. Kemudian sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah engkau mendengar ini dari Rasulullah SAW? Maksudnya ada seorang istri yang dia meminta kepada suaminya, berikanlah makan, kalau tidak ceraikan saya. Berikanlah makan, kata seorang anak kepada bapaknya, kalau tidak saya yang bekerja.
Itu apakah itu perkataan dari Rasulullah? Maka kata Abu Hurairah, bukan. Itu adalah perkataan dariku. Jadi maksudnya ini ya akhwat, tambahan dari Abu Hurairah, bukan bagian dari hadis yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya hanya yang di atas, wal yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'umul. Itu hadisnya. Ya, ucapan yang berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bawahnya adalah perkataannya Abu Hurairah. Wa khairud dananir wa a'dhamuha dinar anfaqtuhu ala ahlik kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan bahwa dinar yang paling besar yang diinfakkan oleh seseorang kepada keluarganya. Ini ada, coba dilihat teman-teman, ada catatan kaki nomor 2. Ya. Saya baca sepintas, disebutkan akhrajahu Muslim fi sahihihi, disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau nomor 995 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, dinar anfaqtuhu fi sabilillah wa dinar anfaqtuhu fi raqabah wa dinar tasaddaqta bihi ala miskin wa dinar anfaqtuhu ala ahlik a'dhamuha ajran alladhi anfaqtuhu ala ahlik. Jadi dinar yang diinfakkan kepada keluarganya itu menjadi hal yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada dinar yang diinfakkan kepada selain keluarganya. Subhanallah. Kemudian di sini Syekh mengatakan waqafa bil mar'i ithman an yuhbisa amman yamlik qutahu kama qala alaihi salatu wassalam, dan cukup ya menjadi sebuah dosa bagi seorang laki-laki yang menelantarkan keluarganya. Ya, berdosa. Tidak, seorang ayah, seorang suami, dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Subhanallah. Dan ini menjadi teguran keras, ya, kafa bil mar'i isman, maksudnya cukup dikatakan seorang laki-laki itu berdosa di hadapan Allah kalau dia an yahbis, menahan hartanya tidak diberikan kepada anak istrinya. Subhanallah. Jadi para laki-laki yang pelit gitu ya, yang kikir, tidak mau memberikan hartanya kepada anak istrinya, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala ia berdosa. Baik. Kemudian ya akhwat, di sini Syekh menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma at'amta nafsaka fa huwa laka sadaqah wa ma at'amta waladak fa huwa laka sadaqah wa ma at'amta zawjaka fa huwa laka sadaqah wa ma at'amta khadamaka fa huwa laka sadaqah. Subhanallah. Di sini disebutkan oleh Syekh ya hafizahullahu taala, beliau menyebutkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini menjadi motivasi bagi para kaum laki-laki yang menginfakkan hartanya untuk keluarganya. Jadi kata Rasulullah SAW, apa yang engkau infakkan wahai kaum laki-laki untuk dirimu, misalnya kau beli makan untuk dirimu, kau beli pakaian untuk dirimu, itu terhitung sebagai sedekah. Dan apa yang engkau berikan kepada anak-anakmu, dan anak-anakmu makan dari hasil kerjamu, itu juga termasuk sedekah. Dan apa yang engkau berikan kepada istrimu dari hasil kerjamu, dari hasil engkau mencari nafkah, maka itu juga terhitung sedekah. Wa ma at'amta khadimak, dan apa yang engkau berikan untuk pembantumu, untuk rewang, ya, maka itu pun terhitung sedekah. Jadi subhanallah, para kaum laki-laki itu sedekahnya banyak ya akhwat. Ya, subhanallah. Dan kita kaum perempuan ya, terkadang untuk sedekah materi, subhanallah, tidak sebanyak kaum laki-laki. Jadi kalau semua laki-laki, semua suami mengerti akan besarnya pahala ketika menginfakkan harta mereka untuk keluarganya, saya yakin semua pasti berlomba-lomba ingin memberikan yang terbaik untuk anak istrinya. Ya.
berlomba-lomba mencari nafkah yang halal dan mensedekahkannya untuk kebutuhan keluarganya. Subhanallah. Baik. Next, halaman 114. Wal mas'alatul infaqu 'ala al-abna wal ata' lahum fiqhun kasairul masail. Allah Azza wa Jalla يقول الله عز وجل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Ini ada dalam surah Al-Isra. Ya, teman-teman boleh dibuka surah Al-Isra ayat 26 sampai 29, maka kita akan mendapati sebuah penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, wa atizal qurba haqqah, dan berikanlah kepada al qurba, qurba itu keluarga dekatmu, orang-orang yang memiliki hubungan persaudaraan, dan hubungan persaudaraan itu kan kita sudah pernah belajar, baik itu dari jalur pernikahan maupun dari jalur nasab, maupun dari jalur persusuan, itu disebut dengan kurba, ya. Artinya dia disebut sebagai kerabat. Nah, disebut sebagai kerabat. Berikanlah kepada karib kerabatmu haqqahu, haknya, ya, haknya, wal miskin, dan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tidak punya, wabnas sabil, dan kepada orang-orang yang sedang berjalan di ibnu sabil itu berjalan sedang melakukan perjalanan di jalan yang Allah ridhoi, itu ibnu sabil. Wala tubadzir tabdiro, dan janganlah engkau membuang-buang atau menghambur-hamburkan uang. Karena sesungguhnya ketika seseorang itu menghambur-hamburkan uang, berfoya-foya, tidak tahu harus kemana ia keluarkan, dia keluarkan di jalan yang Allah tidak ridhoi, maka sesungguhnya yang namanya mubadzir itu adalah temannya syaitan. Dan syaitan itu ingkar kepada Rabbnya. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Ya, dalam surat Al-Isra di sini disebutkan, ya, dan syahid dari inti dari surah Al-Isra itu ada di atas, wa atidal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada keluargamu haknya, dan ada di bawah, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, dan janganlah engkau jadikan tanganmu itu terbelenggu. Maksudnya jangan engkau tuh, wahai para laki-laki, pelit, kikir. Jangan engkau tahan nafkah yang seharusnya diberikan untuk anak istrimu, engkau tahan, jangan. Ya. Dan ini akan menjadikan engkau kelak akan menyesal. Ya, menyesal. Karena kadang seorang laki-laki kalau dia tidak memberikan nafkah kepada anak istrinya, kemudian istrinya meminta cerai, dan akhirnya dia menyesal. Subhanallah, ya. وأيضا فهذه المسألة kata Syekh لها تعلق بقوله تعالى والله لا يحب الفساد تعلق بقوله تعالى, dan masalah ini juga berhubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Baqarah bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menyukai yang namanya al-fasad. Al-fasad itu kerusakan, ya. Subhanallah ya akhwat. Ini merupakan hal yang menohok gitu, ya, bagi para laki-laki yang tidak mau memberikan anak istrinya nafkah. Wa basairul usulul warida fi hadzal bab fa yu'til walad biqadri hajatu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lihin khudhi ma yakfika wa waladika bil ma'ruf. Subhanallah, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Jadi dulu ya akhwat, pernah juga terjadi sebuah peristiwa,
Nah, ini nih ya. Jadi bukan hanya zaman sekarang adanya laki-laki yang pelit gitu ya. Tapi dari zaman dulu tuh sudah ada ya. Di antaranya ada seorang perempuan ya di zaman dulu kala, yaitu Hind binti Abi Umayyah ya, atau biasa terkenal Hind al-Makhzumiyah ya. Beliau pernah ya dulu tuh berkata kepada Rasulullah SAW ya, subhanallah. Dan dulu beliau mendapati suaminya itu tidak memberikan nafkah, suaminya itu pelit gitu ya. Dan Rasulullah SAW memberikan pesan kepada beliau, kalau begitu engkau ambil ya jatah makanmu, ya jatah makan untuk anakmu ya dari suamimu. Ya, jadi afwan ya akhwat. Hind itu ada beberapa dari para sahabi. Jadi saya izin untuk nanti insyaallah lah ini aja ya diingatkan. Ada beberapa Hind. Jadi ada Hind binti Abi Umayyah, ada Hind bintu Utbah, ada di dalam sirah itu ada nama beberapa Hind gitu ya. Dan ini kisahnya, Hind ini beliau punya suami yang syahidnya dan suaminya tidak mau memberikan kepada istrinya. Dan Rasulullah SAW waktu itu menyuruh istrinya untuk mengambil sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan dia dan anak-anaknya. Jadi ini diperbolehkan ya akhwat. Ya, diperbolehkan hanya sebatas mencukupi makannya saja. Ini ada nih. Kemudian di sini berarti yang disebut Hind binti Utbah, afwan. Ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Hind binti Utbah, ya, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tolong ditulis ya akhwat. Yang dimaksud di sini adalah Hind binti Utbah, ya. Dan ini subhanallah ya akhwat menjadi pelajaran penting. Kenapa dulu Hind ya binti Utbah itu beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ya wejangan kepada Hind untuk boleh mengambil harta dari suaminya yaitu Abu Sufyan, ya. Saya yakin ini juga menjadi pelajaran bagi kaum wanita setelah Hind binti Utbah tidak ada, ya. Jadi subhanallah, jadi Hind binti Utbah ini seorang sahabiah, ya, istri dari Abu Sufyan bin Harb, ya. Dan subhanallah ya akhwat, beliau kalau yang dimaksud dengan Hind binti Utbah, seorang yang memiliki keberanian yang sangat luar biasa, ya. Jadi Hind binti Utbah ini seorang yang sangat berpengaruh di kota Makkah kala itu, karena memang beliau juga seorang anak dari pemimpin kala itu, ya subhanallah, dan beliau juga seorang istri dari Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan juga seorang yang disegani kala itu oleh para penduduk kota Makkah. Dan Hind ini yang dimaksud, kalau Hind binti Utbah ya akhwat, yang dimaksud adalah seorang perempuan yang dulu memakan jantungnya Hamzah ya, di perang Uhud. Ya, teman-teman masih ingat enggak? Waktu perang Uhud tahun ketiga Hijriah kan ada itu yang memakan jantungnya paman Rasulullah SAW. Ya, dan itu seorang yang menyuruh, yang memakannya bukan dia, yang menyuruhnya dia. Ya, menyuruh seorang laki-laki untuk memakan jantungnya Hamzah. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa Hind ini seorang yang pemberani. Baik. Kemudian disebutkan di sini ya akhwat, subhanallah, apa disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, ya, dan ini menjadi pelajaran untuk kita ya akhwat. Wala yabsutha lil ibn fil ata'a. Di sini disebutkan bahwa kata Syekh, ya subhanallah,
langsung Syekh menyebutkan, jangan engkau memberikan kepada anak-anakmu sebuah pemberian, ya, sebuah pemberian di mana pemberian tersebut menyebabkan anak-anakmu terlalu di sini fayata'ali itu terlalu sombong gitu ya kepada kawan-kawannya, ala aqranihi minal abna'i wa minal jirani wa minal zumala wa yastakbir alaihim wa yatatawal wa yas'a fil ardi bil fasad wa kadzalika fala yuhrim fayajlisu baina sa'iriz zumala dhalilan mutatalli'an ila ma fihi aydihim. Jadi ya akhwat, kata Syekh, ya, kalau ada orang tua yang ingin memberikan nafkah kepada anak-anaknya, maka lihatlah seberapa butuh anak tersebut. Ya, nafkahnya tuh jangan terlalu ditahan, jangan terlalu dijor. Jangan, namanya anak itu subhanallah, jangan terlalu dimanja, jangan apa-apa diberi, tapi juga kita tidak boleh tidak memberikan haknya. Subhanallah. Pernah kenal anak mamah? Ya akhwat, anak mamah itu apa-apa diberi oleh mamahnya, ya. Dan kasihan anak mamah itu. Kalau dia selama hidupnya menjadi anak mama, apa-apa diberi oleh ibunya, diberi oleh orang tuanya, dari kecil sampai dia dewasa, sampai dia menikah. Kalau orang tuanya tidak bisa lagi memberi, maka anak ini bingung bagaimana mencari nafkah. Dan ada kejadian, subhanallah, seseorang yang menikah dengan anak mama. Jadi memang orang tuanya yang kaya waktu itu. Jadi dia, si suaminya itu benar-benar anak mama, dimanja gitu ya. Subhanallah, qadarullah, orang tuanya jatuh, terpuruk usahanya, dan akhirnya belum memberikan kepada anaknya, dan keluarga anaknya sampai akhirnya bercerai karena anak ini tidak dibiasakan oleh orang tuanya untuk mencari nafkah. Dan kewajiban bagi kita ya akhwat dalam ilmu pengasuhan, ya, bagi orang tua yang memiliki anak laki-laki terutama, maka di antara kewajiban kita yang pernah saya pelajari adalah ketika anak itu sudah balik, ya, anak laki-laki itu sudah balik, maka dia harus bisa untuk mencari nafkah sebagai persiapan kelak ketika menikah. Dan yang namanya mencari nafkah itu tidak harus menunggu menunggu jabatan yang mentereng gitu. Tidak harus. Yang penting halal. Yang penting halal. Ya subhanallah. Dan saya pernah berjumpa dengan seorang ibu dulu waktu di Yaman. Dia punya anak-anak, dan anak-anaknya ini anak-anak laki-laki ya. Masya Allah, kata orang Australia, dia berkata kepada saya, kalau di Australia itu anak-anak SMA itu dia sudah bekerja, ya, tidak bergantung kepada orang tuanya. Dan pekerjaannya tuh ya pekerjaan-pekerjaan yang ringan gitu loh. Tidak harus pekerjaan tetap. Mereka mau menjaga toko, mereka mau mengecat rumah, mereka mau untuk sekedar misalnya menjadi kalau office boy gitu ya. Yang penting itu halal ya. Dan itu merupakan pembiasaan baik yang orang tua berikan kepada anak laki-laki ketika mereka diberikan kesempatan untuk bekerja. Karena besok dialah yang akan memberikan nafkah kepada anak-anak istrinya. Baik. Nah, kemudian di sini wayandur aidan ila ahwalil walad fil infaq wal ibnu alladhi yatasaddaq bi juz'in min malihi fi sabilillah wa yu'ti fuqara wal masakin fa hadha yu'ti malahu yu'tal ibnu alladhi yunfiq amwalahu fid dukhan wa sajair wal mahdurat wa kullu dhalika bil ma'rufi aidan. والإعانة على الخير وتشجيع عليه مطلب الشرع والنهي عن المنكر وسد الذرائع وسد الأبواب الموصلة إليه مقصود شرعي كذلك. Ini ya akhwat. Dan orang tua juga dia harus memperhatikan kondisi anak-anaknya. Kalau anak-anaknya itu adalah anak-anak yang
ketika diberikan nafkah dia menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga pembiasaan seorang anak dari kecil, yaitu berinfak di jalan Allah. Kalau orang tuanya sudah membiasakan anak-anak dari kecil untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka anak ini akan tumbuh menjadi orang yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Subhanallah. Dan kalau demikian orang tua boleh memberikan lebih karena dia tahu, oh anak saya itu gemar mengeluarkan harta di jalan Allah. Tapi sebaliknya, anak-anak yang tidak pernah diajarkan memberikan nafkah, ya, atau menginfakkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jal, maka dia tidak akan pernah tahu kapan waktunya dia menginfakkan harta di jalan Allah. Dia gunakan anak-anak yang tidak pernah diajari oleh orang tuanya, biasanya menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, dia berpesta, dia naudzubillah membeli narkoba, membeli rokok gitu ya, untuk manfaatnya sendiri, untuk maslahatnya sendiri. Masya Allah ya akhwat, saya pernah melihat ya alhamdulillah sebuah pemandangan yang sangat-sangat indah menurut saya ya. Jadi waktu itu saya melihat pemandangan seorang bapak ya, bapak yang dia bawa waktu itu kurma ya di Masjid Nabawi, di pelataran Masjid Nabawi itu bawa kurma sama bawa air mineral, dan dia bawa juga anak-anaknya atau cucunya, jadi subhanallah masih kecil-kecil gitu ya, dan bapaknya yang menyediakan ya, nanti anaknya yang memberi kepada para jamaah umrah waktu itu. Subhanallah, saya sempat melihat itu sesuatu yang menurut saya loh ya, itu sesuatu yang sangat-sangat indah. Jadi membiasakan anak untuk memberi kepada orang lain tuh butuh pembiasaan ya akhwat. Ya. Apa yang bisa kita lakukan kalau di Indonesia? Yang bisa kita lakukan misalnya kita bikin makanan, kita minta kepada anak kita, tolong nak antar ke tetangga ya, kita bikin makanan. Ayo nak, kita antar ke panti asuhan makanan ini gitu. Kita bikin makanan, kita beri anak-anak kesempatan untuk memberinya kepada teman-temannya. Itu bagian dari mengajarkan kebaikan ya akhwat. Mengajarkan kepada anak-anak bagaimana kelaknya dia kelak nanti ketika orang tuanya mengajarkan berinfak ya kepada anak-anaknya di waktu kecil, maka harapannya kelak anak-anak ini akan menjadi orang yang gemar berinfak di masa yang akan datang. Baik. Kemudian di sini disebutkan al-ibnu alladhi yashtari bi juz'in min amwali syara'it Qur'an wa kutuban yatafaqahu fid din minha laysa kal ibnu alladhi yashtari bi kulli amwali syara'itul ghina al-majin wal musiq sahibah wa yunfiq amwalahu 'ala al-fatayati al-mutabarrijat wa sadiqati as-su'i wal fisq. وكذلك الابن الصغير ليست احتياج كاحتياج الابن الكبير والابن في الجامعة مصارف أكثر بلا شك من طفل لم يدخل الدراسة في أوائل مراحل دراسته وكذلك البنت تختلف في احتياجاتها عن الولد فالإنفاق على كل بما يحتاج على قدر حاجته فلا تبدير ولا تقدير هو المعتمد الذي دلت عليه أصول الشريعة ولا مانع من أن تعطيه من الزيادة. Ini ya akhwat, ini penjelasan saja. Saya akan baca intinya ya. Di sini disebutkan amma idza kana al-ibnu safihan min as-sufaha wa ta'ishan min at-ta'ishin fa hadha yahtaju ila nadharun daqiqun fi ahwalihi wad-dhabit fi at-tasarrufi ma'ahu mura'atul masalih wal mafsada wa awjahu ad-darar wan naf'. Waqad qala Allah tabaraka wa ta'ala ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وقال سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منها رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. Ya. Ya akhwat, di sini Syekh mengatakan bahwa kita ketika memberikan nafkah kepada anak-anak, maka kita juga harus melihat kondisi anak tersebut. Kalau seandainya anak ini dia belum paham tentang uang, maka kita tidak memberikan uang, ya. Kalau anak ini sudah paham tentang uang, ya, tentang bagaimana membelanjakan uang, ya, maka boleh kita memberikan uang, ya.
Dan beliau juga menyebutkan beberapa firman Allah di mana Allah menyebutkan bahwa tidak diperkenankan bagi seseorang untuk memberikan harta ya kepada anak-anak yatim yang telah ditinggal oleh ayahnya dan dia punya harta sampai anak yatim itu dia paham tentang uang yang akan ia gunakan. Jadi hendaklah kita melihat ya agar apa? Agar apa yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh anak-anak itu bisa manfaat gitu. Dan ini juga PR ya akhwat. Jangan kita itu sebagai orang tua bermudah-mudahan untuk memberikan uang jajan kepada anak-anak. Alhamdulillah kami dalam keluarga kami, alhamdulillah kami memang memiliki prinsip ya untuk tidak memberikan uang jajan kepada anak-anak. Ya. Dan anak-anak kami sampai saat ini pun alhamdulillah Allah berikan Masya Allah kemudahan untuk tidak jajan di luar gitu ya. Karena memang kami tidak membiasakan. Dan saya pernah melihat subhanallah di sebuah kampung dengan mudahnya seorang ibu itu memberikan uang jajan kepada anaknya. Ya. Dan subhanallah ya akhwat, sejatinya yang namanya pola asuh itu tergantung kebiasaan. Anak-anak yang tidak diperkenalkan dengan jajan, maka ia pun tidak akan jajan. Anak-anak yang dari kecil diloskan, maksudnya diberi uang jajan apa yang anak ini minta kepada orang tuanya dikasih, terus dituruti. Lama-kelamaan permintaannya bukan hanya yang kecil, tapi yang besar juga dia minta. Yang namanya kita ketika memberikan sesuatu kepada anak, itu harus juga dipikir manfaat dan mafsadahnya. Kira-kira kalau saya beri ini manfaatnya apa untuk anak-anak? Kalau saya beri ini kira-kira madharatnya apa? Termasuk di dalamnya seorang ibu atau ayah jangan bermudah-mudahan juga memberikan HP kepada anak-anak. Anak-anak masih kecil, masih usia TK, diberikan HP ini hadiah ya nak dari ayah dan ibu. Padahal anak belum paham untuk apa HP itu. Dia hanya tahu HP-nya untuk mainan, ya subhanallah. Dan suatu hal yang menjadi PR bagi kita ya akhwat, bahwa terkadang ketika orang tua itu memberikan HP kepada anak-anak, dia lupa bahwa dalam HP juga ada sesuatu madharat atau sesuatu yang membahayakan bagi anak-anak. Ya subhanallah. Baik. Kemudian di sini ya akhwat, disebutkan oleh Syekh, kita habiskan hari ini ya insyaallah tentang nafkah ini. Fakanat indahu afwan. Dari atas. Wa min ahli al-ilmi kamalik rahimahullahu ta'ala man yara anna inas ar-rusdi min al-ghulam 'inda bulughi lazim kay yusallim amwalih. Hadha wa qad laftu nadari tasarrufan yaqumu bihi ahda ikhwanina fillah walakinni ma ra'aytu lahu wajahatun fi hadha tasarruf bal wa ra'aytu alladhi akhbarani bihi min hadha al-akh annahu 'inda 'ata'ihi lil banat wal infaq 'alayhinna يعطيهن النصف دائما مما يعطيه للأولاد قياسا منه على الميراث فكانت عنده ابنة في الصف الأول الثانوي وابن في السادس الابتدائي وأخبرني أنه عند نجاح الولد يعطيه 500 ريالا هدية والبنت مع تفوقها الزائد يعطيها 250 ريالا قياسا منه كما أسلفنا على قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا أمر في القياس عجيب إذا الآية الكريم في الميراث بعد الموت والوارد عن جمهور العلماء بأن البنت تأخذ نصف ما يأخذه الولد من الهبات وإن كان في المسألة نزاع محمول على الهبات الكبيرة التي تجري مجرى الميراث أما الأطاعة اليومية أو الهبات الدورية المسببة بأسباب فلا تأخذها على الحكم قطعا. Jadi begini ya akhwat. Kata Syekh, ada seseorang, ya, beliau sedang bercerita. Ada seseorang yang dia itu di dalam hidupnya memberikan kepada anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan. Jadi, kata Syekh, laki-laki ini, beliau sedang bercerita seseorang. Laki-laki ini punya anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuannya
dia berada di Soffil awal ats-tsanawi. Kalau dalam bahasa Arab ats-tsanawi itu artinya adalah aliyah atau SMA ya akhwat. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sanawi itu ya sanawiyah SMP. Jadi yang dimaksud di sini adalah sanawi dalam bahasa Arab, berarti anaknya berada di sof. Sof itu adalah kelas 1 SMA. Dan anak laki-lakinya berada pada jenjang kelas 6 ibtidai, kelas 6 SD. Maka laki-laki ini kata Syekh, ya, dia berdalih dengan sebuah firman Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain, bahwa seorang laki-laki itu diberikan nafkah lebih banyak daripada perempuan, ya, maka dia pun memberikannya suatu hari ketika mereka berdua ya mendapatkan kesuksesan, mungkin bagi rapot gitu ya. Maka bapak ini memberikan kepada anak laki-lakinya khamsumi riyal, 500 real. Dan kepada anak perempuannya 250, mi'atain wa khamsina riyalan ya. Dengan dia mengkiaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Dan Syekh mengatakan bahwa sejatinya ya enggak harus kayak gini banget kata beliau. Kalau untuk nafkah harian, maka menurut beliau lebih condong kepada tergantung kebutuhan setiap anak. Ya, setiap anak itu berbeda-beda. Kalau anaknya dia ada di jenjang yang lebih tinggi, biasanya kebutuhannya juga lebih banyak. Baik. Wa kadzalika sairul umur fima yata'allaq bil 'ata'il yawmi wal infaqud dawri. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhi ma yakfiki wa waldiki bil ma'ruf. Fafarraqun bila syak bainal hibati allati tajifu bil mirasi wa bil warasah wa bainal ata'ati allati yu'tiha ar-rajul li abna'ihi wa banatihi hasbi ihtiyajihim wa tashyi'anhum wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah. Jadi di sini Syekh alhamdulillah selesai ya akhwat. Kata beliau, jadi yang namanya menginfakkan harta di jalan Allah itu juga harus dimulai dari orang tuanya ya. Nah, orang tua ketika memberikan kepada anak-anak, maka lihatlah kebutuhan setiap anak. Jadi tidak disamakan, itu juga hal yang baik ya. Tidak disamakan untuk pemberian itu juga diperbolehkan ya. Jadi kita harus tahu kepada siapa kita memberi, dan kita pun harus paham seberapa banyak kebutuhan anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan bagian dari kitab Tarbiyatul Aulad ya di pekan ini. Semoga besok kita akan belajar kembali tentang judul yang baru. Subhanallah, di antaranya judulnya itu di sini idza kana al-abbu syahihan falam yu'tiha auladu auladi ma yakfi ma zal ummi an ta'khudha bi abna'i minhum ma yakfi bil ma'ruf walau yughayyir al. Di antaranya judulnya itu ya akhwat, bahwa seorang orang tua itu tidak boleh meninggalkan anak-anak dalam keadaan miskin. Jadi memang harus ada, kalau memang orang tua ini punya harta, jangan diberikan kepada semua orang harta tersebut, tapi membiarkan anak-anaknya akhirnya terlantar. Itu tidak diperbolehkan. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairah. Barakallahu fiik ya akhwat. Barakallahu fiikunna ya akhwat. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus berada di majlis ilmu. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Dan Allah membimbing kita sebagai seorang ibu ya, menjadi ibu yang salihah, dan membimbing para suami kita menjadi suami dan ayah yang salih bagi keluarganya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita semuanya di dalam syurga Firdaus tertinggi. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.